Sesuai tema yang dikasih panitia, yaitu memelihara menjaga api menyala selama pelayanan. Sebagai hamba Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami yang merasakan namanya panggilan yang begitu kuat pada awal-awal. Panggilan yang begitu bergairah sehingga kita tuh rela meninggalkan segalanya untuk mengembalakan domba-domba. Bahkan rela untuk meninggalkan kenyamanan hidup untuk jiwa-jiwa. Tapi sejalan dengan perjalanan waktu, dengan adanya tekanan-tekanan, adanya kekecewaan, kelelahan, dan tantangan-tantangan yang ada, lama-lama api yang tadinya menggelora itu mulai redup dalam kehidupan kita. Pernahkah Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saya pernah ya mengalami pada saat kita melayani gitu, khotbah tiap minggu misalnya gitu, terus melayani konseling yang nggak putus-putusnya, tapi hati merasa kosong, serasa nggak ada lagi sukacita dalam melayani. Kadang-kadang kalau lagi pergi-pergi ke pedalaman dan sebagainya gitu, sampai kadang mikir gini, ini worth it gak ya gitu. Padahal awalnya nggak begitu, iya kan? Awalnya tuh begitu mengeluarkan apa aja kita kasih. Kenapa bisa begitu gitu? Kalau kita lihat ceritanya di Alkitab, ternyata hal itu bukan hal baru. Di Alkitab pun juga tokoh-tokoh Alkitab mengalami yang sama. Seperti Marta. Marta itu begitu tekun, begitu giat dalam melayani. Tapi dalam melayani itu dia merasa sendirian dan ngomel-ngomel. Karena dia merasa sendirian gitu ya. Lalu kalau kita ingat Elia, gitu ya. Elia itu setelah kemenangan yang besar, spektakuler terhadap nabi-nabi Baal. Habis gitu dia merasa kelelahan, dia putus asa, bahkan dia mau mati rasanya. Minta mati malahan. Yohanes Pembaptis, yang dibilang katanya tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia begitu yakin, bahkan dia yang membaptis Yesus dan dia yang melihat sendiri juga loh. Yang dibilang merpati turun dan dibilang ini Mesias anak Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanannya di penjara, dia mengirim utusannya kepada Yesus dan bertanya, apakah engkau yang kami nanti-nantikan atau kami harus menantikan yang lain lagi? Kenapa? Dalam perjalanan menjadi seperti kayak begitu. Kalau kita mau jujur, kita semua itu mengalami. Cuman mungkin kita takut mengakui. Karena mungkin dianggap nanti mau lemah iman gitu kan. Tapi kita semua mengalami proses itu. Jadi kita terus aja berjalan terus. Walaupun kita sudah kering kerontang rasanya. Terus rasanya sudah tidak, pelayanan jadi beban. Tapi kita jalan terus gitu. Gak berhenti. Banyak ini terjadi. Dan akhirnya pelayanan itu malah pelayanannya ujung-ujungnya penuh dengan kepahitan. Bukan dengan sukacita. Gitu kan ya. Nah jadi pertanyaannya, kalau hal ini sering terjadi, lumrah terjadi, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami, bagaimana caranya kita memelihara api itu tetap menyala? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, tapi tanpa kehilangan diri kita dalam proses melayani? Karena kebanyakan kita melayani dan melayani, di tengah-tengah proses kita melayani, kita kehilangan diri kita sendiri. Nah, cara untuk kita bisa melayani, menjaga api tanpa kita kehilangan diri kita, dan kita tetap menyala. Nomor satu yang tetap harus kita ingat adalah bahwa kita harus hidup berdekatan dengan sumber daripada api itu sendiri. Dan kita tahu sumber api itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Cuman salah satu jebakannya dalam pelayanan, terkadang kita begitu sibuk melayani, sampai kesibukan itu menggantikan waktu fellowship kita pribadi dengan Tuhan. Kita sibuk membicarakan mengenai Tuhan, tapi kita lupa berbicara kepada Tuhan. Kita sibuk sekali dan tidak berhenti-henti. Dan kita mendasarkan pelayanan kita sekarang dari berapa banyaknya kita melayani, berapa besarnya tempat kita melayani.
Kita sudah melenceng, kita menempatkan identitas kita kepada pelayanan itu sendiri. Padahal Tuhan itu pertama-tama memanggil kita, memang dia memanggil kita untuk bekerja di ladangnya. Tapi yang terutama dia memanggil kita adalah nomor satu adalah sebagai anaknya. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, dia tuh tidak menciptakan manusia untuk menjadi pengerja. Dia nggak lagi mencari pengerja untuk Taman Eden. Maka itu di Lukas 3 ayat 38 dibilang, setelah silsilah itu dibilang Adam anak Allah. Jadi dia bilangnya Adam anak Allah. Jadi dia menciptakan Adam untuk menjadi anak Allah, bukan Adam pengerja. Karena itu kita lihat, kalau Tuhan itu bisa menciptakan alam semesta ini cuma dengan perkataannya saja. Dia menciptakan jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, jadilah, cuma dengan perkataannya. Tapi dia menciptakan manusia itu begitu berbeda. Kenapa? Karena dia tidak lagi menciptakan sarana penunjang untuk anaknya, tapi dia lagi sedang menciptakan anaknya. Jadi kalau tadinya dia cuma mengatakan jadilah, 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 sekarang dia ini malah dengan rela mengotori tangannya dengan mengambil debu itu, mengambil lempung tanah liat itu, dan dia membentuk sendiri dengan penuh kasih. Dia membentuk manusia, dia bilang jadikan seperti kita, dia bentuk dan dia berikan nafasnya, bagian daripada dia berikan kepada kita, menunjukkan betapa berharganya kita, begitu luar biasanya kita. Dia seperti bapak yang luar biasa yang baik. Kalau kita di sini bapak-bapak ibu gitu kan yang udah punya anak, pada saat kita mempersiapkan kelahiran anak kita, itu kan kita persiapin popoknya, ya enggak, perlengkapan susunya, kabarnya dan sebagainya. Dia pun juga begitu, dia menciptakan alam semesta untuk manusia. Tapi yang terutama dia ciptakan itu adalah suatu untuk hubungan karena dia mau punya keluarga, mempunyai anak. Jadi dia memanggil kita, ada tempat dalam hati kita yang gak bisa diisi oleh yang lain. Karena pada saat Adam dibentuk, pada saat Adam pertama kali membuka matanya, yang pertama yang dia lihat adalah papanya. Sentuhan pertama yang dia rasakan adalah sentuhan papanya. Jadi reaksi emosional pertama yang dia dapat adalah dari papanya. Dan itu ada cetakan yang begitu dalam hatinya yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Jadi kalau begitu kita tidak terhubung dengan Bapa kita, tempat kosong itu tidak bisa diisi dengan apapun juga. Sehingga kita merasa kosong dan kering. Maka itu kenapa begitu kita sibuk dalam pelayanan dan lupa untuk menjaga hubungan dengan dia, untuk terhubung, terkoneksi. Lama-lama kita menjadi kering dan kosong. Yesus mencontohi, Yesus adalah teladan kita. Waktu dia menjadi manusia di bumi aja, dia selalu setiap pagi mengambil waktu. Kalau kita baca di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus membutuhkan waktu pribadi dengan Bapa. Padahal dia sendiri adalah Allah juga ya, tapi dia sendiri juga membutuhkan waktu pribadi. Pelayanan yang sejati itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan sumber daripada api itu sendiri, yaitu Tuhan. Roma 12 ayat 11, Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata menyala-nyala dalam ayat ini, itu bahasa Yunani, dia bunyinya adalah zeo, yang artinya adalah mendidih, terbakar dengan gairah yang besar. Dan menjaga api yang tetap menyala itu bukan tentang semangat, bukan kita semangatin gitu, tetapi tentang bagaimana hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Nah, di tengah-tengah kesibukan kadang-kadang, setelah kita mungkin berasa jauh, sebenarnya Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan dia jauh. Dan bukan meninggalkan dia literally meninggalkan, karena dia tinggal dalam kita, gak bisa kita tinggal. Suatu waktu aku merasa setelah capek pelayanan kesana sini kayak gangsing gitu, berasa tiba-tiba aku rasanya kosong, rasanya sendiri gitu. Terus rasanya, Bapak di mana ya? Aku jauh banget gitu. Semua sudah tidak menarik lagi gitu. Mau berdoa hampa rasanya. Konselingin orang
Rasanya kayaknya iya kita kasih jalan keluar sama dia, tapi kita berasa kita gak punya jalan keluar untuk diri kita sendiri gitu. Sampai satu waktu pas lagi aku berdiam diri, tiba-tiba aku mendengar, kemarin ya Ayub 33 ayat 14. God does speak. Tuhan selalu berbicara. Tiba-tiba aku mendengar. Dia bilang begini. Di Yohanes 17 ayat 21. Itu Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Engkau, Bapa, ada di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ayat 28, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saat itu tiba-tiba ayat itu keluar dan Tuhan bilang begini, bagaimana engkau bisa berasa terputus dan berasa sendirian, kalau Yesus tinggal di dalam engkau. Bapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam engkau. Terus aku langsung terdiam. Betul juga ya. Roh Kudus juga tinggal di dalam aku. Lalu Bapak bilang begini. Kalau engkau merasa terputus dan engkau merasa sendirian, itu hanya perasaan. Itu hanya pikiran. Tapi kenyataannya, aku tinggal di dalam engkau, engkau tidak pernah sendirian. Terus yang lucunya dia bilang ini, kita ini rame berempat katanya gitu. Kamu gak pernah sendirian kemana-mana, kita selalu berempat kemana-mana, katanya gitu kan. Gimana kamu bisa sendirian kalau kita di 4-in-1 katanya, kita 4 tapi 1 kemana-mana. Gak bisa tinggalin. Cuman permasalahannya adalah kadang-kadang, saking kita sibuk, kesadaran kita akan dia, itu semakin merosot. Kesadaran kita seperti Daud kemarin kan bilang, aku membawa dia dekat selalu. Kesadaran kita akan keberadaan dia itu sudah tidak nyata lagi. Pada saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa dia tinggal di dalam kita, kita tidak pernah sendiri, kita selalu terhubung. Pada saat kita menyadari itu dan merenungkan itu, bagaimana bisa kita ini menjadi tidak berapi-api dan tidak menyala-nyala. Kalau sumber api itu sekarang tinggal di dalam kita, menjadi satu dengan kita, kemanapun kita berada. Itu seperti kayak kabel dicolokin ke stop kontak gitu. Kesetrum langsung gitu kan ya. Gimana kita gak menggelora dan gak berapi-api kalau kita menyadari. Mungkin kebanyakan dari kita bilang gini, oh pelayanan sibuk gak ada waktu. Tapi kita punya waktu untuk bisa selalu merenung dan menyadari bahwa dia ada. Kebenaran firman, pada saat kita mengetahui kebenaran firman, firman itu memerdekakan kita. Pada saat kita tahu siapa kita di dalam dia, kita tuh tidak akan goyah, kita tidak akan tergoncang oleh apapun. Dan kita bisa memanifestasikan seluruh keberadaan dia. Karena apa? Seperti yang firman Tuhan katakan, seluruh yang kita butuhkan, seluruh berkat yang ada di surga, semuanya itu telah diberikan kepada kita. Dan semua itu ada di Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Suatu waktu, pas aku lagi jalan-jalan di taman, tiba-tiba aku dengar dalam hatiku, aku sering banyak dengar ya, ada suara bilang begini, coba lihat pohon itu. Aku perhatikan pohon itu. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Terus dia bilang begini, aku adalah pokok, dan kamu adalah cabang-cabangnya. Coba kamu perhatikan pohon itu. Apakah yang dari bawah sampai ke atas ada pemisahan? Oh enggak ada ya, nyambung ya. Dari bawah sampai ke atas, sampai ke bawah, ke carang-carangnya. Dan apapun yang ada di akar, ada di pokok, seluruh batang-batangnya itu menikmati, sama. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau Yesus adalah pokok kita, dan kita adalah cabang-cabangnya, selama kita terhubung dengan dia, apapun yang dia punya, kita punya. Kita bisa memanifestasikan full, seperti makanya dia katakan dalam firman, dia bilang, apa yang aku bisa kerjakan, kau akan bisa kerjakan bahkan lebih lagi. Karena apa? Karena kuasa itu, karena dia sendiri yang memampukan itu telah ada dalam kehidupan kita. Jadi untuk bisa kita tetap menggelora dan berapi-api adalah satu, kesadaran kita akan keberadaan dia, terkoneksi kita dengan dia. Kita ambil waktu untuk selalu merenungkan, ini kayaknya kencang sekali, untuk selalu merenungkan firman-Nya, keberadaannya. Nggak usah lama-lama.
Setiap kali mungkin kita cuma lagi diam, kalau kita bisa pikirin ketakutan, kita bisa pikirin kekacauan, kita bisa pikirin macam-macam, pasti kita juga bisa berpikir seperti ini karena prosesnya sama, yaitu merenung. Pada saat kita mengizinkan kita selalu terkoneksi, api itu akan dengan sendirinya mengalir. Kita tidak akan pernah merasakan kering. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa api itu meredup ataupun pudar atau padam dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan terus. Karena kita tidak pernah terpisah dari Dia. Kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Secara roh kita mendapati semua tadi. Tapi kita pun mempunyai jiwa dan tubuh. Jadi untuk kita bisa tetap menjaga api kita menggelora, satu, secara roh kita terkoneksi dengan yang punya api itu sendiri. Kedua, karena kita mempunyai tubuh dan jiwa, kita punya keterbatasan. Kita punya limit. Karena itu untuk bisa menjaga api kita harus menghindari kelelahan. Kita tahu batasan-batasan. Ada boundaries. Bukan berarti boundaries itu, batasan itu membatasi ruang gerak kita. Tapi justru dengan kita tahu ada batasan, kita tahu mengerti mana yang bagian kita dan bukan bagian kita. Mana yang kita say yes dan mana kita yang say no. Dengan kita mengucapkan kita say no, sebenarnya kita menjagai yesnya kita. Kalau semuanya kita say yes, yesnya kita bisa kacau balau. Tapi kalau kita tahu bagian kita tahu di mana yang kita say yes. Dan kita bisa berdiri dengan tidak takut-takut untuk mengatakan no. Yes, kita itu akan terjalan. Pelayanan yang terus-menerus tanpa pemulihan akan membuat kita kelelahan. Kita melihat ya, Yesus, kita hari ini belajar banyak dari teladan Yesus. Kalau kita lihat Yesus sendiri mengajarkan dalam Markus 6 ayat 31. Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Jadi Yesus pun juga mengajari kita untuk mengambil waktu untuk beristirahat. Enggak tombolnya langsung tetap go, tapi tahu kapan kita beristirahat. Kita lihat fatalnya kelelahan, yaitu kejadian pada Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Tapi pada saat dia menghadapi nabi-nabi Baal, itu dia kelelahan secara rohani. Setelah itu akhirnya dia malah masuk kepada yang namanya keputusasaan, dan malah depresi, dia mau bunuh diri, mau mati saja. Dan kalau kita lihat reaksinya Tuhan pada saat menghadapi Nabi Elia, nggak di-rebuke gitu kan ya, bertobat kamu, nggak begitu, gitu kan ya. Tapi dia ngirim malaikatnya untuk kasih makan, ya kan? Malah dia mengirim makanan. Terus Elia tidur lagi, dikasih istirahat kan. Setelah pulih, setelah makan dan setelah tidur, baru Tuhan berbicara. Jadi ada proses yang namanya kita harus mengizinkan diri kita beristirahat. Karena kalau kita tidak menjaga keseimbangan, tidak menjaga diri, kita akan lelah, dan kelelahan ini mematikan api dalam kehidupan kita, memadamkan api. Kita lihat contoh Yesus dalam Markus 1 ayat 37 sampai 38. Yesus itu memberikan teladan bagaimana menetapkan batasan dalam pelayanan. Yesus tidak melayani semua orang sekaligus. Murid-murid berkata di Markus itu, semua orang mencari engkau. Tapi Yesus malah berkata, mari kita pergi ke tempat yang lain. Jadi Yesus tidak digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan. Berapa banyak kita dalam melayani, kita itu didorong oleh kebutuhan-kebutuhan orang. Karena orang butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Tapi Yesus memberikan contoh dan teladan bahwa pelayanan itu tidak didasari atas kebutuhan orang. Maka itu pas banyak orang berkumpul, Yesus bisa pergi. Dia bisa istirahat, dia bisa menyendiri. Kadang-kadang dia bilang, ayo kita pergi ke tempat yang lain di mana tuh Bapak yang mengutus aku. Jadi di situ Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia tahu batasan, tidak membiarkan dirinya itu dikendalikan oleh pelayanan. Dia mengerti yang mana yes, yang mana no. Dan dia gak takut disalahpahamin dalam pelayanan. Dalam Yohanes 5 ayat 19, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang lihat bapaknya lakukan.
Jadi dia melakukan pelayanannya berdasarkan dari terkoneksian dia dengan Bapa. Apa yang Bapak gerakkan dalam hati dia? Bukan dari ekspektasi orang-orang di sekitar. Nah, setelah 2 ya tadi ya, aku rada cepat di depan ya, karena kita mau banyak di belakang, banyak testimoni. Setelah 2 tadi, 1 secara roh kita terkoneksi, 2 kita tahu batasan kita. Kita tahu cara mendelegasikan wewenang. Kalau kita lihat, Musa pun hampir kelelahan pada saat dia menangani semua. Tapi dia juga tahu caranya akhirnya memanggil para tua-tua dan dia mendelegasikan wewenang. Jadi dalam pelayanan, supaya kita tidak keletihan, kita harus bisa membawa orang-orang, membangkitkan orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa mendelegasikan kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada orang di sekitar kita. Setelah 2 itu, ketiga, yaitu yang ketiga yang bisa memadamkan adalah luka emosional. Karena dalam perjalanan pelayanan kita, berapa banyak kita akan menemui kita disalahpahamin, kita dikritik, lalu kita mungkin dikhianatin, gitu kan ya. Kita mungkin tulus dalam pelayanan, tapi kita istilahnya dianggapnya aneh-aneh gitu di situ. Jadi pelayanan itu adalah tempat di mana luka-luka itu sering terjadi dan biasa terjadi. Kalau kita lihat, Yesus pun juga malah mengalami hal yang sama. Yesus itu disakiti oleh orang yang terdekat. Dia itu dikhianati oleh Yudas. Petrus menyangkal, ya kan? Terus orang-orang ramai yang milik kepunyaannya sendiri katanya itu menolak dia. Jadi kalau teladan kita Yesus seperti kayak gitu, ya wajarlah kita juga mengalami hal-hal yang sama ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dari Yesus kita melihat apa yang dia lakukan, mengalami itu semua. Dia berdoa dalam Lukas 23:34, dia bilang, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi pengampunan itu adalah kunci dari pemulihan dari pelayanan, dari luka. Dan kita jangan melayani dari luka. Karena kalau luka yang gak disembuhkan, luka ini akan terinfeksi menjadi apa? Akar-akar kepahitan, iya jadi borok. Aku punya pengalaman di sini ya. Pertama kali dalam pelayanan itu semangat sekali. Bahkan kemarin seperti yang Pak Ketua ceritain, yang pergi ke pedalaman, itu pergi dengan semangat yang membara. Nggak mengharapkan apa-apa sama sekali. Dan bahkan waktu itu lagi kondisinya kurang enak badannya. Dan hampir nggak bisa pergi loh. Sampai suami bilang gini, kalau nggak bisa udah nggak usah dipaksa gitu. Tapi nggak tahu kenapa dalam hati itu ada kayak dorongan yang kuat sekali untuk harus pergi. Dan ini bukan pelayanan besar loh. Cuman berapa ya? Cuman generasi itu cuman berapa ya? Cuman 100-an ya, nggak ada ya. Padahal aku baru dari Alor yang 5.000-an anak-anak gitu. Jadi ini cuman 100-an dan lain juga gitu kan ya. Udah jauh kayak begitu dari 4 jam dari bandara. Capek loh. Kondisi gak enak. Tapi dalam hati langsung kayak pokoknya harus pergi. Terus waktu itu juga Ibu Lisa ada halangan ya waktu itu ya. Ada acara. Terus teman yang janjiin mau ikut juga nemenin, tiba-tiba ada acara dari departemen kementerian apa, dia gak bisa gitu. Jadi ini gimana ya gitu. Tapi karena dalam hati gak bisa enggak. Kita kan tawanan roh ya. Gak bisa enggak. Jadi ya sudah pergi. Sampai di sana disalahpahamin. Oh my goodness gitu. Udah capek. Udah sampai di sana pakai apa? Motor Revo. Dibawa ke tempat area bicara. Itu duduk aja pantat udah mau merosot jatuh gitu kan. Itu cuma 5 menit. Terus dibilang gini lagi, Ibu, nanti kita habis dari sini, kita masuk lagi pedalaman, 2 jam. Hah, kayaknya nggak ada perjanjian. 2 jam dari jauh lagi. Terus kita nggak bisa pakai apa-apa, Bu, karena itu jalanannya itu bukan aspal. Jalannya naik turun itu masih tanah liat, katanya gitu. Jadi kita naik motor.
motor apa? Kita akan berusaha cari motor yang bagus gitu. Dalam hati, seumur umur gak naik motor gitu kan. Dulu pernah suami pas lagi masih senang-senangnya motor gede gitu. Tapi itu motor gede gitu kan. Jadi ada pegangan kiri dan kanan, terus kayak sedan duduknya gitu ya. Jadi kayak diayun-ayun malah ngantuk gitu ya. Terus ini motor udah pantat mau merosot 5 menit, terus dia bilang 2 jam. 2 jam, kayaknya nggak janji deh. Terus di situ Bu, kagak ada listrik, nggak ada signal, nggak ada segala macam. Waduh, itu lebih parah lagi gitu kan ya. Terus aku bilang sama Pastor Mike, kamu saja yang pergi. Aku di sini saja, kita nggak ada perjanjian gitu kan ya. Aku sampai di sini saja loh. Tapi pas lagi itu di dalam hati gitu, pergi. Ini maksudnya apa gitu. Akhirnya diusahakan kata mau pinjam mobil. Mereka udah berusaha mau pinjam mobil, akhirnya pulang dengan letih lesu, mobil nggak dapet juga. Jadi terpaksa naik motor, motornya 2, Revo. Yang satu nggak punya rem, yang satu nggak punya spion. itu luar biasa banget gitu kan ya. Terus akhirnya naik gitu dengan bilang, Tuhan, katanya mau suruh pergi kemana-mana, aku nurut saja ya, karena kau yang suruh, aku nurut saja gitu. Tuhan yang tanggung jawab dalam perjalanan. Jadi tuh jalan, aduh itu minta ampun, jalannya gubrak-gubrak itu, jalannya licin dan sebagainya, itu 2 jam begitu. Ini tangan sampai lepas kulitnya karena pegangin di belakang sadel itu, kulitnya lepas semua gitu. Terus pas lagi jalan begitu, tiba-tiba di depan itu gembalanya, pas lagi jalan itu tiba-tiba dia kebanting, gublang gitu, mental. Hah? Terus akhirnya dia bilang gini, oh nggak apa-apa Bu, tenang Bu. Saya sudah tahu gimana cara jatuhnya. Ya ampun, dia udah tahu cara jatuhnya, artinya dia sering jatuh. Sampai dia tahu cara jatuhnya. Nah singkat cerita akhirnya sampai di situ. Dengan perjuangan kayak gitu. Tapi sampai di sana tambah disalahpahamin lagi. Karena apa? Itu kayak perempuan datang sendiri. Oh my goodness gitu. Sampai ya ampun Tuhan gitu. Tapi pas sampai di sana duduk ngobrol, dia kan cerita di sini nggak ada jaringan. Terus aku memang udah bilang sama suami kan, sampai di atas nggak ada jaringan loh, supaya dia jangan panik gitu. Nah akhirnya begitu sampai di atas gitu, kita mau cari signal tuh naik ke atas gunung bukit lagi, yang jalannya lebih gila lagi gitu. Akhirnya sampai ke atas gitu, itu banyak sekali pengalaman seumur hidup yang belum pernah. Akhirnya di atas itu tungguin signal, nyari-nyari begini gitu. Akhirnya duduk ngemper di pinggir jalan, di rumput-rumput gitu nyariin signal begini gitu kan ya. Sampai akhirnya dapat gitu. Nah tapi di situ akhirnya tiba-tiba begitu aku lihat ibu gembalanya, lihat bapak gembalanya, baru kali ini lihat teges-tegesan gitu karena mau nggak mau nungguin signal gitu ya. Tiba-tiba aku dengar dalam hatiku kata mobil. Terus aku langsung lihat dia. Aku bilang begini, aku kok rasanya disuruh memberkati dengan sebuah mobil ya. Kayaknya itu yang ada dalam hati. Terus dia nangis, dia bilang, Ibu kami tuh sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan sampai berapa lama minta mobil karena kita susah sekali katanya begitu. Tapi ya dari mana datangnya orang di tempat seperti kayak gini, kita persembahan aja 20.000 gitu kan. Siapa yang mau ngasih? Kita kalau pergi juga susah, semuanya susah gitu. Dia bangun gereja pun nggak bisa kebangun-bangun. Dan itu luar biasanya. Dia itu pelayanan ya, 6 bulan perintisan awal itu jemaatnya nggak ada. Jadi dia cuma khotbahin kursi-kursi kosong. Terus katanya 6 bulan, setelah 6 bulan tiba-tiba pas dia lagi khotbah, terus tiba-tiba ada seekor anjing masuk. Yang tadi dia ada khotbah tutup, sekarang dia khotbah pembukaan karena ada anjing masuk. Dia buka lagi khotbahnya gitu, karena menurut dia kalau ada anjing ada orang gitu. Nah disitulah jemaat pertama, dan terus berkembang. Tuhan lihat kesetiaan dia begitu. Tapi dia punya impian gitu, dan dia bilang nggak mungkin. Nah akhirnya saya bilang begitu kan, dia nangis terus dikenyek-kenyek lagi sama orang sekitarnya. Kalau dapat mobil katanya gitu, gimana juga cara melihara mobilnya? Emang mobil nggak ada pemeliharaannya, kan gitu kan ya? Orang duit aja 20.000 persembahan, terus juga masih kayak gimana. Tapi di situ Tuhan berikan hikmat dengan Starlink. Dengan adanya Starlink jadi pengusaha setempat. Karena nanti seluruh warga setempat itu akan belinya sama dia. Makanya aku bilang, kamu mau gak aku ajarin mengelola
supaya kamu bisa punya pendapatan dan bisa menyokong gereja dan menyokong dari pembangunan gereja dan menyokong mobil ini juga maintenance-nya. Nah akhirnya diatur gitu kan ya, jadi bagi. Nah itu untuk Tuhan kan ya. Maka aku tahu saat itu, aku bilang sama dia, aku baru tahu kenapa aku tuh dipaksa untuk pergi. Ternyata untuk ini. Karena kita gereja itu harus memberi dampak kepada masyarakat sekitar. Dan ini memberi dampak pada masyarakat sekitar dan menolong. Nah, tapi intinya adalah dari situ berkembang isu macam-macam. Perempuan itu. Bisa bayangin nggak? Udah kaki kena knalpot seperti kayak begitu, di perempuan-perempuanin, habis itu dihebohin kemana-mana, simpang siur beritanya dalam hati begini. Kalau suamiku tahu, wah bisa kacau besok-besok gak usah pelayanan lagi. Nah di situ hati kecewa. Karena di dunia sekuler nggak menghadapi seperti kayak gitu, nggak ada yang berani kayak begitu. Di dunia pelayanan yang nggak dibayar malah memberi itu malah dicaci-caci maki gitu ya, dikata-katain gitu ya, itu ya gitu. Belum lagi setelah itu kemana-mana berita dan sebagainya. Di situ pada saat seperti kayak begitu, tanpa sadar hati terluka, tanpa sadar hati kecewa, dan kekecewaan yang nggak diproses, luka hati yang nggak diproses ini, tanpa sadar. Tiba-tiba api yang tadinya menggelora untuk pelayanan, kok tiba-tiba kayaknya lama-lama kalau diajakin pelayanan lagi enggak ogah. Kalau dikasih ayo ini enggak ogah gitu. Kayaknya udah rasanya enggak terlalu berminat lagi begitu. Jadi kayak mulai dingin gitu loh. Tapi enggak mengerti kenapa gitu. Sampai pada suatu kali pas aku lagi berdoa, terus tiba-tiba Tuhan bilang begini. Kenapa kamu malah menjadinya seakan-akan kamu ngambeknya ke aku, katanya gitu. Kenapa orang yang salah, tapi kalau kamu ngambeknya ke aku gitu. Terus di satu masa yang sama, di mana ada orang-orang yang aku layani, yang aku bantu dengan segenap hati, yang diajarin, disupport dan segala macam, tiba-tiba mengkhianati gitu kan. Jadi aku pikir semuanya kayaknya percuma deh gitu. Dan dia bilang gitu, kenapa kok jadinya ke aku? Terus aku mulai diam. Aku bilang, emang aku ke Tuhannya, ke kamunya, ke Abah kenapa? Dia bilang, iya kamu tanpa sadar kamu menjadi dingin, menjadi tawar. Gelora itu sudah gak ada lagi. Gairah itu gak ada lagi. Makanya tuh udah jadi pelayanan, banyakan no-nya daripada yes. Ini bukan boundaries lagi, bukan batasan. Ini udah lagi kecewa soalnya gitu, lagi tawar. Terus dia bilang begini, bukankah apapun yang kau lakukan itu untuk aku? Bukan untuk orang-orang. Jadi pada saat kecewa, pada saat tawar hati, begitu cara pandang kita berubah kepada dia, cara kita mengatasinya. Itu tadi hati yang tawar, yang hati sudah rasanya kayak gak karu-karuan. Tiba-tiba hati dipenuhi lagi dengan damai sejahtera karena tahu bahwa tidak ada yang sia-sia ternyata pelayanan itu. Mungkin kita di mata manusia tidak dianggap. Mungkin kita di mata manusia kita direndahkan. Mungkin kita disalahpahamin. Dan tanggapan yang kita dapati bukan yang sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi di hadapan Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Karena sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, begitu saat seperti begitu, hati langsung luruh kembali. Karena itu, hati yang luka, itu jika tidak diberesin, itu akan membuat api kita dalam pelayanan itu akan redup. Banyak kali dalam pergi pelayanan, orang bertanya, Bu, kenapa? Kok saya awal mula bergairah sekali, menggebu-gebu. Tapi kok sekarang saya tawar hati dan saya dingin hati saya. Ini ketua youth. Kok sekarang saya nggak ada lagi hati rasanya semangatnya mengeluarkan kayak dulu. Saya tetap pelayanan Bu, saya tetap lakuin, tapi dengan tawar Bu. Kenapa saya begini? Lalu saya tanya sama dia, apakah ada dalam kehidupanmu satu masa di mana engkau dikecewakan? Atau di mana engkau merasa sakit hati, dilukai dan sebagainya. Dan engkau tidak memproses itu. Engkau tidak tahan rasa sakitnya, lalu engkau tekan rasa sakitnya. Anggap kayak gak ada.
nggak ada apa-apa, udah kalau kita bilang tuh dimasukin ke bawah kolong semua. Hal yang kita masukin di bawah kolong, emosi yang kita masukin di bawah kolong itu nggak hilang. Emosi yang kita tekan itu nggak hilang. Dia cuma tersembunyi, tapi tidak hilang. Dia cuma menunggu saatnya kapan-kapan untuk emosi itu meledak. Dan itu mempengaruhi cara kita memandang, cara kita bersikap. Kalau kita lihat efeknya, Musa selama dalam pelayanan dia memimpin bangsa Israel, banyak sekali dikritik, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali halangan dan rintangan. Apa aja yang dia buat kayaknya dikritik terus. Emosi dia mungkin ada yang sudah battle up gitu. Dan mungkin karena saking menumpuk nggak sempat diproses. Kita melihat efeknya. Pada saat Tuhan suruh dia ngomong kepada batu, dia pukul batunya. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jadi kalau kita tidak memproses emosi kita banyak sekali dirugikan. Perjalanan kita dengan Tuhan jadi suam-suam kuku. Lalu mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang akan kita sesali. Tindakan-tindakan yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita dan masa depan kita. Karena berdasarkan tindakan berdasarkan luka. Dan apabila luka itu kita diamkan saja dan tidak proses, kita tekan lagi dan kita tekan lagi, itu bisa berujung-ujung kepada kepahitan. Dan kepahitan itu mencemari banyak orang, bukan hanya banyak orang loh, tapi diri sendiri. Kita sering dengar gak orang bilang gini, kepahitan itu seperti kita yang minum racun tapi kita mau suruh orang itu yang mati gitu. Padahal kita yang minum racunnya, tapi kita berharap dia yang mati gitu. Itu kepahitan. Bagaimana cara memprosesnya? Kalau sekarang memproses emosi itu begitu penting, memproses luka begitu penting, bagaimana cara memprosesnya? Memprosesnya adalah satu, dengan kita mengakui bahwa kita punya luka. Kita akui dengan jujur bahwa aku terluka loh. Aku marah, mungkin aku tersinggung. Dan kita bawa itu, kita proses itu, kita bawa itu kepada Tuhan dan kita cari tahu dalam hati kita kenapa kita marah. Karena kadang-kadang sometimes kemarahan itu tuh cuma puncaknya saja. Padahal sebenarnya di bawahnya ada hal lain yang menyebabkan kemarahan. Tapi karena kita nggak tahu dan kita nggak ambil waktu untuk diam dan mencari tahu, kita cuma tahunya kita marah aja. Tapi tanpa tahu kita marah kenapa. Jadi kita ambil waktu, kita proses di hadapan Tuhan, di hadapan diri kita sendiri. Lalu kita akui itu. Dan setelah kita tahu kenapa, kita lepaskan pengampunan. Aku pernah dalam suatu masa periode dalam kehidupanku, aku tuh marah sekali jadi pemarah. Jadi kalau orang panggil dikit ibu, langsung apa gitu. Tanpa salah itu orang. Padahal dulu gak begitu. Tapi setelah dicari tahu kenapa ya aku begini, ternyata Tuhan tunjukin di dalamnya ada kekecewaan. Aku marah-marah karena sebenarnya aku kecewa. Aku kecewa kepada keadaan. Aku kecewa kepada diriku sendiri. Karena waktu itu menurut aku mengurus papaku tuh kurang sempurna. Jadi papaku tuh meninggal hari itu juga mendadak sekali gitu. Dan orang sekitar nyalahin gitu. Jadi aku tuh rasanya jadi marah, tapi karena kecewa. Tapi begitu tahu marahnya ini karena kecewa, kita melepaskan pengampunan, kita proses kecewa. Kenapa kecewa? Jadi pada saat itu aku bilang, Tuhan aku ampuni aku. Dan aku tahu aku tuh sudah dengan semaksimal mungkin. Dan aku pun mengampuni mamaku karena mungkin dia shock karena suaminya meninggal. Jadi pada saat kita memproses seperti begitu, kemarahan itu hilang. Luka itu, emosi itu hilang. Jadi kembali seperti semula. Jadi jangan kita tekan dan kita anggap sepele. Karena hal yang kita anggap sepele ini akan mempengaruhi api pelayanan kita. Membuat itu menjadi padam karena kita menjadi tawar hati. Dan setelah kita mengetahui, kita lepasin siapa yang salah sama kita lepasin. Tapi kenyataannya dalam perjalanan aku selama ini dan aku alami juga, ternyata melepaskan pengampunan itu gak gampang ya. Itu suatu persoalan yang sulit ternyata di mana-mana. Suatu hari aku mendengar Tuhan bilang begini, kenapa ya umatku itu kok susah kalau disuruh jalanin firman Tuhan? Kenapa ya umatku itu selalu berlama-lama, berlambat-lambat dalam menjalani firman Tuhan?
Terus aku mikir, iya kenapa juga ya? Pertanyaan yang menarik ya. Terus satu hal fakta yang dia bilang yang menarik sekali, dia bilang gini, karena umatku berpikir itu untuk kepentinganku tapi merugikan mereka. Karena mereka berpikir aku dan mereka adalah dua pihak yang berbeda. Jadi semua itu adalah untuk aku, untuk kepentingan aku, dan mereka dirugikan. Itu mereka selalu bilangnya aku bayar harga, gitu kan? Karena aku percaya Tuhan, aku bayar harga. Tapi sebenarnya adalah aku dan umatku itu satu. Jadi apapun juga kepentingan-kepentingan yang aku berikan itu adalah untuk kepentingan umatku. Karena kita dan Tuhan itu satu pihak, bukan dua pihak. Jadi kalau kita sekarang tahu bahwa kita dan Tuhan itu satu pihak, jadi apapun yang dia ngomong bukan untuk kepentingan dia, tapi artinya kepentingan kita. Kalau kita di bumi ini aja senang sekali cari konsultan ya, sampai bayar-bayar. Kita punya konsultan agung. Kita punya Yesus, kita punya Bapa, kita punya Roh Kudus konsultan kita. Firman Tuhan penuh sekali dengan petunjuk-petunjuk, nasihat dan solusi. Tapi kita tidak mau mengerjakannya karena kita pikir kita rugi. Di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita itu yang rugi. Nah pada saat kita tidak diampuni, artinya kesalahan kita tetap ya secara firman Tuhan ini ya. Dan Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, kesalahanmu menghalangi semua ini, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau ada hal-hal yang baik yang terhambat dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan itu menghalangi dari kita, bukan. Tapi itu kadang-kadang karena dosa kita yang menghalangi itu, yang baik datang kepada kita. Mamaku itu seumur hidup dari kecil itu sengsara. Karena akong dan amaku tuh datang dari Tiongkok langsung. Nah begitu mereka datang, mereka nggak punya apa-apa. Datang ke Indonesia, merantau gitu kan ya. Terus pertama kali kakekku itu jadi kuli panggul di Tanjung Priuk. Nah setelah berapa lama dia malah bisa bikin perusahaan ban gitu dan sebagainya. Nah tapi setelah itu, setelah dia mapan, dia masukin bawa adik-adiknya yang dari Tiongkok datang semua untuk pindah ke Indonesia dan juga untuk bantu ya kan pekerjaannya. Dan setelah adik-adiknya datang dan mapan, udah menempati posisi, dia balik pulang ke Tiongkok. Cuman mau nengokin keluarga di sana. Tapi ternyata tiba-tiba lagi ada masalah di situ, ditutup, gak bisa keluar lagi. Jadi dia udah gak bisa keluar. Jadi ditinggallah mamaku sama mamanya. Nah, mereka hidup tuh seperti pembantu. Karena adik-adiknya kakek itu menguasai semuanya. Dan mereka hidup itu sebagai pembantu dan gendok gitu intinya di situ kan, numpang hidup gitu. Jadi hidup dari kecil susah sekali, padahal itu harta bapaknya sendiri sebenarnya. Nah dari kecil kayak gitu, terus dia mereka berharap bahwa papanya pulang, pengharapannya begitu. Tapi begitu papanya pulang, itu bukannya jadi happy, malah sekarang anaknya setahun satu, sampai 13 saudaranya. Nah, jadinya mamaku itu dulu gendoknya orang, sekarang gendoknya adiknya. Jadi dia yang ngurusin tuh setahun satu kan. Kan mamanya mana bisa ngurusin lagi gitu, dia ngurusin semua. Akibatnya dia tuh jadi kayak sakit lambung, kurang makan dan segala macam. Pokoknya hidupnya parah. Dan pada waktu dia mau menikah pun gak dikasih menikah. Waktu itu ada dokter katanya minta, gak dikasih. Karena apa, kalau kasih siapa jadi gendok di rumah, kan gitu. Jadi gak dikasih. Nah begitu umurnya udah telat banget, udah mau 30 tahun, zaman dulu kan kawinnya muda-muda sekali ya. Kalau perempuan sampai umur 30 artinya apa tuh? Nah akhirnya siapa aja minta dikasih. Nah yang minta papaku. Nah jadi akhirnya hidup sama papaku tuh susahnya setengah mati dia. Papaku tuh juga main ilmu gitu kan. Terus suka ngamuk kalau lagi ilmunya lagi kumat tuh, ngamuk kayak matanya merah kayak wow gitu. Jadi mukulin, jadi segala macam, hancur-hancurin semua dan segala macam. Terus
Dalam perjalanan waktu, perusahaan yang kita punya itu diambil alih pemerintah, karena pemerintah itu oli bekas itu katanya sekarang harus pemerintah, nggak boleh swasta. Jadinya nggak punya kerjaan, numpuk semua, gitu kan. Jadi mamaku ini sepanjang hidupnya tuh susah semua gitu kan. Hidup waktu gadisnya susah, nikah juga sengsara, ikut suami kayak begitu, gitu kan. Udah gitu tambahan lagi pas lagi hamil adikku yang ketiga itu kebesaran. Meletus itunya apa, bukan perutnya yang meletus, bukan, rahimnya dan kantong kencingnya itu pecah. Jadi dibelek langsung dia pecah, jadi dijahit tapi nggak bisa rapet. Jadi tuh dia tuh kalau pipis itu kalau lagi menstruasi jadi pipisnya darah, dan itu dia sakitnya minta ampun, sering infeksi. Jadi tuh dia tuh bisa, kalau itu sampai, aku tuh dari kecil tuh suka melihat kayak gitu. Jadi mamaku tuh satu tuh dia memilih untuk ke dokter atau beli obat atau anaknya makan apa enggak hari ini. Jadi dia milih tahanin itu gitu. Ditambah lagi, jadi dia penuh dengan kepahitan hidupnya, penuh dengan kemarahan. Nah, setelah berjalan seperti kayak gitu sudah berapa lama, terus anaknya kan udah mapan satu-satu gitu. Waktunya dia bisa menikmati hidup sekarang sudah terlalu rusak semua yang di dalam dia. Jadi dia nggak bisa makan. Karena lambungnya terlalu rusak, semuanya rusak. Jadi kalau dia dikasih makanan di depannya, dia bisa marah, dia bisa gini. Dulu mama nggak punya duit, nggak bisa makan. Sekarang mama punya duit, papa nggak bisa makan. Gitu. Jadi dia merasa hidup ini nggak adil sama sekali. Jadi begitu kalau dia lihat anak-anaknya ngomong soal Tuhan, dia bisa marah. Ngomong soal Tuhan. Tuhan itu gak ada. Tuhan itu cuma baik sama orang lain tapi gak sama mama. Jadi gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan. Jadi kalau kita pergi pelayanan kemana-mana, cerita nanti kesaksian, udah tambah marah. Bukan tambah happy gitu. Nah, menjelang akhir umur hidupnya, waktu itu ya, aku sempat waktu itu kan lagi di Amerika. Pas pulang di airport terus suamiku telepon, dia bilang gini, sampai di mana? Aku bilang di airport. Itu mama di IC, dia lari di rumah sakit katanya gitu. Ternyata dia sudah 4 hari itu dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Karena papa meninggal dia nggak mau ikut satu sama yang lain. Dia mau sendiri, makanya tuh ada suster, ada pembantu. Tapi dia nggak mau ikut anak-anaknya. Jadi kita nggak tahu gitu. Begitu lari di rumah sakit itu dia udah sekarat gitu, udah nggak sadar. Jadi aku dari airport langsung dengan koper-kopernya langsung ke rumah sakit temuin, tapi dia udah nggak sadar. Pas langsung aku suruh infus, begitu infus malamnya begitu dia sadar, itu ternyata dia nggak bisa ngomong udah, terus nggak bisa telan. Ternyata dia tuh stroke, jadi sininya lumpuh, nggak bisa telan lagi dan ngomong nggak becus gitu kan. Nah begitu dokter periksa itu paru-parunya putih semua, penuh dengan infeksi dan penuh dengan air. Karena apa? Karena selama ini ternyata ludah yang dia telan makanan tuh suka masuk ke paru-paru dan itu membuat busuk dan infeksi di situ. Karena katupnya sudah nggak benar lagi karena dia ini kan ya. Nah, pada saat seperti kayak gitu, dia sadar sebentar. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang, dia bilang, coba ajakin mama ngomong untuk dia mau lepasin pengampunan enggak. Terus aku cerita sama mama, dia udah nggak bisa terlalu ngomong ya, gitu doang. Mama mau nggak lepasin pengampunan gitu. Tuhan itu baik, dia tahu kapan waktunya ya gitu. Terus dia diam. Terus aku bilang gini, ini ya ini kita kan dulu waktu masih kecil kan suka beliin link, aku namanya kan itu kan Pauline jadi panggil link. Suka beliin link balon udara. Ini ini ada balon udara banyak nih gitu. Kayak waktu masih kecil. Kita namain satu-satu yuk Terus nanti kita lepasin satu-satu. Gitu. Terus kita mau namain ini dulu siapa? Siapa yang mama mau lepasin? Terus dia nomor 1 dia bilang, akong lu tuh katanya gitu. Kakek gitu karena dia sakit hati banget. Terus gitu, oh ya mama mau lepasin akong salahnya apa? Mama udah terus dia ngomong tapi gak berbentuk semua sudah. Gitu. Oh iya sudah ya Ma, udah. Lepasin ya Ma, lepasin. Iya gitu. Dilepasin 1. Habis itu kedua, papa lu tuh katanya gitu kan. Udah hatu. Terus aku juga bilang, Ling juga minta maaf ya Ma, karena Ling tuh gak terlalu perhatian. Jadi anak juga gak sesuai dengan ekspektasi Mama. Ling minta maaf ya gitu. Terus oh iya. Terus pembantu nyamber. Itunya jangan lupa. Itu si Pino sama Wajan. Pino sama Wajan tuh anjing.
Kenapa? Karena pas lagi papa itu dia cancer gitu, itu anjing itu nguber ke papa gitu kan, pikir mau senang-senang gitu kan. Nah mama lihat takut jatuh, jadi dia tarik. Begitu dia tarik, kelepas, nggak gigit, kelepas jatuh, kehantam tulang sininya ini tabrakan. Jadi dia nggak bisa jalan. Kalau jalan tuh cuma selangkah, 2 langkah terus gemeteran. Belakangan udah hampir nggak bisa jalan. Jadi diranjang aja, kalau ditaruh sampingnya tuh buat buang air dan sebagainya di sebelahnya. Jadi ampunin Pino sama Majan juga gitu kan. Maksudnya iya ampunin gitu. Terus itu tukang babi katanya yang suka gangguin, nawarin babi, panggil-panggil melulu katanya. Jadi semuanya diampunin. Tapi luar biasanya saat itu mama itu udah nggak bisa ngomong, dia nggak bisa telan. Dokter bilang ludah pun harus dibuang karena nggak bisa, dan dia mau dibolongin kan karena nggak bisa itu. Terus dia tuh sudah mati rasa. Terus ininya lumpuh kan belakangnya. Pokoknya komplit semuanya. Dokter periksa, dilihat itu di kepalanya tuh ada stroke yang hitam-hitam ini semua gitu karena stroke. Dia bilang besok pagi mau tindakan apa lagi gitu. Tapi pas malam itu dia ngampunin. Dari malam itu ngobrol sama aku sampai 6:30 pagi. Dia udah minum sebotol air. Terus besok paginya dokter datang mau ngetes, dites ulang. Paru-parunya tuh yang tadinya banyak putih-putih semua itu. Begitu di ronsen itu clear loh. Hilang putih-putihnya. Terus pneumonia-nya tuh hilang. Terus lucunya lagi kan dia kan ada jantung tuh di sebelah paru-parunya ya. Tadinya tuh hasil pemeriksaannya jantungnya bengkak karena dia 30 tahun darah tinggi. Itu pas ke ronsen sekalian jantungnya itu normal kembali size-nya. Terus dokternya bilang, "Bu, saya permisi ya." Kan kita pakai tim dokter 7. "Bu, saya permisi ya. Karena saya tidak dibutuhkan lagi." Terus dia bilang gini, "Dokter nggak mau ngerawatin saya ya," kata gitu. "Aku belum ngapa-ngapain udah pergi," gitu. Lah, pas saat seperti kayak gitu, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hatiku. Aku bilang sama Mama akan mengecap kebaikan Tuhan. Mama bukan hanya jalan, Mama bisa lari. Boro-boro orang jalan aja begitu, gimana bisa lari gitu kan? Orang lumpuh di belakang begini gitu kan? Tapi sudah bilang gini, iya puji Tuhan katanya. Terus mama pada saat kayak gitu, begitu dokter itu diperiksa semua, diperiksa lagi langsung kepalanya stroke-nya. Itu tanda stroke tuh yang hitam-hitam hilang semua, clear semua. Jadinya kita akhirnya didismiss pulang. Tapi pada saat didismiss pulang, itu dia masih belum bisa jalan. Tapi tanda stroke udah hilang, dia udah bisa ngomong, dia bisa telan, dia udah mulai bisa makan. Terus kita akhirnya pulang, karena percuma di situ mau ngapain. Begitu pulang, hari pertama tuh kita masih pulang, selosorin dia itu pakai kursi roda. 7 hari kan balik ke dokter. Hari kedua, hari ketiga, dia yang jalan dorong kursi rodanya. Sampai tetangga bilang gini, ini enci yang itu katanya yang dijemur-jemur itu. Terus sekarang udah bisa jalan. Hari ke-7 balik ke dokter udah jalan. Dan aku bisa videoin dia bikin masak semur, kasih lihat dokternya. Di situ mamaku bilang, ternyata Tuhan itu baik loh. Dan dia terima Yesus. Karena bukannya Tuhan gak baik sama dia. Tapi karena somehow kebaikannya itu terhalang. Bukan karena Tuhan mau menghalang-halangi dia. Tapi karena dia gak mau mengampuni itu. Dan ada kepahitan. Tadi kan dibilang kan, dosanya menghalangi yang baik. Jadi pada saat dia sepakat dengan firman, saat dia lepaskan pengampunan, itu sebenarnya truk kebaikan Tuhan buat dia itu sebenarnya udah ngantri-ngantri macet kali di jalan tol buat dia. Tapi pintu gerbangnya belum kebuka. Jadi begitu dia mengizinkan langsung tiba-tiba semuanya langsung berat satu badan semua. Sampai dia sendiri pun bingung-bingung. Jadi pada saat dia sebelum meninggal, udah meninggal ya sekarang, dia benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan darah tingginya aja yang 30 tahun itu normal, lepas sama sekali obat darah tinggi. Lambungnya yang tadinya sudah abu-abu, ususnya abu-abu, begitu di endoskopi, kolonoskopi itu warnanya bagus, pink semua. Dan dia bisa makan nanas, makan segala macam, bahkan bisa jalan-jalan ke Australia. Luar biasa enggak? Tanpa effortless. Jadi dari sini gitu, kita lihat bahwa apapun juga yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kalau kita berlama-lama, yang rugi kita. Kayak mama berapa puluh tahun
menahan itu. Apakah kita juga mau bertahun-tahun seperti gitu sebelum merasakan kebaikan Tuhan? Jadi gak ada satupun apapun yang bisa menghalangi kita untuk berkobar-kobar, menyala-nyala, melakukan apapun juga di muka bumi ini. Karena itu semua sudah jadi bagian kita. Semua itu milik kita. Kita ini berbeda, kita ini anak Allah. Tapi kenyataannya banyak kali kita gak ada bedanya dengan yang bukan anak Allah. Karena kita tidak mengizinkan semua yang ada di dalam kita ini termanifest melalui kehidupan kita. Dengan kita berlama-lama untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Jadi menutup hari ini, aku minta kita buka Wahyu. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini berbicara mengenai jemaat yang di Efesus. Di mana jemaat Efesus ini dia bergiat sekali untuk Tuhan. Dia juga istilahnya murni dalam pelayanannya. Bahkan bisa membedakan antara rasul yang palsu dan yang nggak palsu. Dan dia bukan yang kompromi juga. Tapi Tuhan mencela. Kenapa dicela? Yang dicela adalah karena meninggalkan kasih yang mula-mula, hatinya menjadi dingin. Karena itu di ayat selanjutnya itu dikatakan ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Waktu aku merenungi ayat ini gitu, aku sempat kaget. Ternyata hal yang kita anggap sepele, hal yang kita anggap kayaknya tidak ada arti dan nilainya, ternyata di hadapan Tuhan itu luar biasa loh pelanggarannya. Dia bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini nggak dibilang kita melakukan dosa-dosa besar apa yang lain yang kita kategorikan dosa besar loh. Kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, kita tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Hati kita menjadi dingin sama Dia. Ini dikategorikan yang besar malah. Dibilang telah berapa dalam engkau jatuh. Dan kita disuruh bertobat. Lalu ayat dia bilang apa? Lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jadi aku mengajak di sini sama-sama kita sesama hamba Tuhan. Mari kita renungi kehidupan kita. Karena masing-masing hanya kita yang tahu. Apakah hati kita ini masih berkobar dan menyala-nyala? Apakah hati kita ini masih melekat sama Tuhan? Apakah kita mempunyai hubungan relasi sama Dia? Ataukah kita hanya sudah masuk dalam rutinitas? Pelayanan jadi rutinitas. Kita melakukan pekerjaannya. Tapi sesungguhnya kita melupakan yang punya pekerjaan itu Bapa kita. Kalau iya, sebelum kesini pun, aku pun merenungkan. Aku bilang, Abah, aku minta ampun ya, aku bertobat kalau belakangan ini aku pun terlalu sibuk. Dan belakangan ini apiku tuh mulai menurun karena banyak hal. Dan kesibukan. Terus juga kecewa. Dan sebagainya. Kalau Abah aku minta ampun. Lalu dikatakan, sebelum bertobat, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula kita lakukan waktu pertama kali kita bertemu dengan Tuhan. Pada saat perjumpaan kita dengan Dia yang membuat hati kita berkobar-kobar. Apa yang kita lakukan saat itu? Lakukan kembali. Ingat-ingat kembali segala kebaikan Dia. Kalau kita lihat di Ulangan 31 19-21 itu cerita di mana Tuhan itu menyuruh Musa untuk membuat lagu nyanyi-nyanyian buat bangsa Israel sebagai pengingat. Karena dia bilang sebagai saksi antara aku dan bangsa Israel. Karena aku tahu pada saat aku akan membawa mereka masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dengan madunya. Nanti mereka akan menyembah Allah lain dan melupakan aku katanya. Jadi lagu ini biar menjadi saksi antara. Jadi Tuhan tahu bahwa manusia itu pelupa. Kita suka lupa kebaikan Tuhan. Kita suka lupa perjalanan kehidupan kita dengan Dia.
Maka itu dia bilang, buat lagu, ingat-ingat. Jadi salah satu untuk kita juga mempertahankan api kita. Pada saat dimana kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak kendala dan segala macam. Ingat-ingat kembali perjalanan kita dengan dia. Ingat-ingat kasih mula-mula kita. Pertama kali kita jatuh cinta sama dia itu kenapa? Kenapa kita kok memutuskan untuk melayani itu kenapa? Renungkan itu. Pada saat dimana kalau aku sudah letih lesu dan merasa kayaknya enakan cari duit, lebih dihormati di situ misalnya gitu kan, dan sebagainya lebih nyaman. Tapi aku ingat lagi betapa kasihnya itu. Pada saat aku hampir mati nggak bisa napas, pada saat aku menghadapi masa-masa gelap dalam kehidupanku, dia ada dan dia memberikan jalan keluar. Dan di masa itu, aku berjanji sama dia, aku bilang, Abah, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang menopang tanganku, membuat aku bisa melewati ini. Tapi mungkin banyak orang di luar sana yang tidak punya kesempatan dan tidak punya kasih karunia seperti yang ada padaku dan mereka tidak lewati. Karena itu Abah, aku mau untuk pergi, Kau utus kemanapun, untuk membantu dan menolong. Supaya mereka pun bisa memperoleh kasih karunia yang sama, supaya mereka pun bisa melewati yang sama. Jadi kalau pada saat aku di mana mulai padam dan redam, aku mulai ingat kembali segala kebaikannya, segala perjalananku bersama dengan dia sampai di titik di mana saat itu aku berkobar-kobar dan menyala-nyala. Dan renungkan itu, dan lakukan lagi apa yang dulu pada saat kita berkobar-kobar menyala-nyala itu kita lakukan. Dengan demikian, kita akan mempunyai ketahanan untuk berjalan lebih lanjut. Dan di atas daripada itu, kita menempatkan iman percaya kita kepada Dia, Allah yang memulai suatu pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Dia sendiri Allah yang sanggup menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup membawa kita tidak bercacat, tidak bercela sampai pada akhirnya. Karena Dia the author and the finisher. Tinggal kita menyerahkan diri kepada Dia dan kita lakukan bagian kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.